Tahu siapa yang mendeklarasikan bahwasanya matahari itu adalah sentra dari solar system pertama kali? Namanya Copernicus. Orang Polandia. Tahun 1543. Sampai mau dihukum kan, karena itu dianggap heresy, pengkhianatan terhadap spiritualitas Nasrani waktu itu. Nah, Abbasiyah atau Abbasid itu diprakarsai oleh raja namanya Al-Mansur, yang punya keturunan namanya Harun al-Rashid, yang punya keturunan namanya Al-Ma'mun. Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun ini mengumpulkan karya-karya yang ditempatkan di tempat namanya, ada yang tahu? Baitul Hikmah. Bahasa Inggrisnya The House of Wisdom. Tapi hebatnya, mereka mengumpulkan karya dari seluruh dunia. Dari zaman Aristoteles atau Aristoteles, sampai zaman Romawi, sampai Tiongkok. Dan jangan lupa, di abad ke-8 dan 9, itu juga bersamaan dengan kejayaan dinasti di Tiongkok. Masih ingat namanya apa? Tang. Vitamin C, Tang. T-A-N-G. Nah, dinasti Tang itu menemukan kertas yang digunakan untuk menulis. Dan akhirnya digunakan untuk money, fulus, fulah, mula. Ratusan ilmuwan itu muncul dalam 500 tahun. Dan yang hebatnya, kerukunan, keterbukaan itu sangat dikedepankan oleh para raja. Mereka mengundang orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, bahkan ateis. Bahkan ada pemimpin Baitul Hikmah atau House of Wisdom, itu orang Kristen. Selama lo ngerti substansinya apa, itu bisa diargumentasikan bahwasanya zaman Abbasid itu adalah zaman pertama di mana meritokrasi dikedepankan. Gue nggak peduli lo warna kulitnya apa, agamanya apa, yang penting lo pinter. Dan hebatnya ilmu pemerintahan di zaman Abbasid itu prakondisinya adalah pengetahuan matematika. Jadi mau kerja sebagai PNS, mau bikin startup, mau kerja jadi guru, mau ngelukis, itu harus ngerti matematika. (1258) runtuh, dihantam oleh Hulagukan. Hulagukan ini keturunannya Genghis Khan, salah satu pangeran, bukan pemimpin, tapi pangeran dari kerajaan Mongol yang menghancurkan Baghdad, yang merupakan ibu kota Abbasid. 1 juta manusia meninggal dunia. Dan jutaan buku-buku yang ada itu dibakar, dibuang, dihancurkan. Bahkan ada cerita bahwasanya sungai Tigris dan sungai Euphrates, sungai besar di daerah Mesopotamia, sekarang Kuwait dan Irak, itu hitam karena tintanya dari buku-buku yang dibuang ke sungai. Itu adalah titik infleksi yang menyebabkan menurunnya kejayaan Islam. 1, diserangnya oleh Hulagukan di tahun 1258. Ada hipotesa lain yang menyebabkan atau yang berteori atau mengedepankan pemikiran bahwasanya Abbasid atau Islam itu menurun dikarenakan sikap dari orang-orang Eropa untuk tidak lagi mau menggunakan Timur Tengah sebagai hub, titik untuk interaksi antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Mereka mengambil keputusan untuk naik kapal, muter ke bawahnya Afrika, India, untuk menuju Asia untuk mencari rempah. Sehingga dianulir kepentingan untuk lewat Timur Tengah. Ini atribut kedua, atau kemungkinan sebab kedua kenapa
kejayaan Islam itu menurun secara drastis. Yang ketiga, ditemukannya mesin cetak di Eropa abad ke-15 di Jerman. Nah, mesin cetak ini game changing. Karena mesin cetak, mereka bisa memass produksi tulisan. Sehingga proses belajar di Eropa itu jauh lebih cepat daripada di Asia ataupun di Timur Tengah. Yang keempat, ada seorang filsuf namanya Hamid Al-Ghazali yang mengedepankan pemikiran bahwasanya revelations atau wahyu atau spiritualitas itu lebih penting daripada investigasi ataupun rasionalitas. Jadinya ini adalah 4 kemungkinan sebab kenapa zaman Islam itu tiba-tiba menurun. Nah, selanjutnya, jadi kita udah membahas Umayyad, Abbasid. Selanjutnya ini adalah era atau zaman Ottoman yang dimulai di tahun 1299 dan berakhir di tahun 1922. 1299 sampai 1922. 700-an tahun. Dan kesultanan yang ada di Ottoman itu dihancurkan, dianulir setelah Perang Dunia Pertama itu berakhir di tahun 1917. Tapi bedanya di zaman Ottoman, walaupun kental dengan keterbukaan, tapi mereka itu tidak kental dengan pengedepanan sains dan teknologi. Nah, sekarang gimana nih ke depan? Pertanyaan saya adalah, ini bukan mengenai Muslim Science, ini bukan mengenai Christian Science, ini bukan mengenai Jewish Science, ini lebih mengenai Science of Mankind. Jadi kalau kalian mau jadi bilioner atau trilioner, tergantung mata uangnya ya, mau rubel, rupiah, dolar, atau dolar Zimbabwe. Saya ada tuh kertas uang dari Zimbabwe 1 triliun. Tapi nilainya nggak lebih dari 100 perak. Karena inflasinya udah nggak tahu, puluhan ribu %. Poin saya adalah, lo kalau mau sukses, lo harus ada keterbukaan. Tahu nggak? Filsafat atau nilai atau prinsip bahkan di Amazon untuk sukses itu ada 4. Yang pertama adalah day one mentality. Mental lo kalau kerja setiap hari itu seakan-akan ini hari pertama lo kerja. Supaya semangat 45. Yang kedua, apapun yang lo kerjain, lo harus cari inovasi. It has to be better than yesterday. It has to be better than the other guy. Yang ketiga, customer centricity. Apapun yang lo lakukan, itu untuk kepentingan konsumen. Tahu nggak? Di Amerika nih, banyak teman-teman saya yang udah beli barang dari Amazon. Contohnya satu, teman saya beli sofa. Sofa yang dia pesen adalah 2-seater atau 2 seat. Yang dikirim 3-seater. Komplain kan, telepon. Ini bukan yang saya pesen. Oh oke, dalam 24 jam kita akan kirim yang betul. Oke, yang 3-seaternya mau diapain nih? Gak apa-apa, simpen aja. Tiba-tiba di rumahnya ada 2 sofa. Padahal dia pesen cuma 1. Langsung tuh teman saya nggak akan beli dari manapun kecuali Amazon. Dan kedua, dia akan lebih sering belanja di Amazon. Jeff Bezos, kalau setiap Senin, kalau manggil anak-anak buahnya, ada satu anak buah ngelapor, bos, kita untung nih. Kita mau kasih dividen. Dimarahin.
Justru yang dikasih tahu oleh Jeff Bezos adalah pastiin lu nggak untung. Kalau lu ada keuntungan itu harus direinvestasi. Jangan dikasih ke shareholders. Ini sangat kontrarian. Seumur hidup kita diajarkan bisnis model untuk memberikan dividen ke pemegang saham. Tapi Amazon semenjak awal tahun 90-an itu justru secara kontrarian mengedepankan pola pikir yang mana kalau lo untung, keuntungan itu harus direinvestasikan untuk research and development supaya lo lebih inovatif, supaya kita bisa memberikan kepuasan yang lebih kepada customer kita.